Indonesia, negeri yang kita cintai ini kini kembali berduka. Jalanan yang seharusnya jadi ruang untuk menyalurkan suara rakyat berubah menjadi lautan api. Asap gas air mata menutupi langit kota. Teriakan mahasiswa dan driver ojek online saling bersahut-sahutan. Dan di balik itu semua, ada darah, luka, bahkan ada nyawa yang melayang. Di tengah jeritan rakyat, para pemain timnas Indonesia, mereka yang biasanya tak pernah ke-trigger dengan hal-hal di luar konteks sepak bola, akhirnya memilih untuk angkat suara. Lantas yang menjadi pertanyaan kita, apakah ini negeri yang kita perjuangkan? Negeri di mana rakyatnya dipalak Sri Mulyani, dibodoh-bodohin Syahroni, dan dilindas oleh polisi. Juga sebuah negeri di mana di tengah jeritan dan kesengsaraan rakyat kecil, mereka yang menyebut dirinya wakil rakyat justru berjoget seakan tidak ada luka. Seakan tidak ada duka di belakang layar penderitaan itu. Ataukah sesungguhnya negeri ini hanyalah panggung tempat di mana kita dipermainkan oleh mereka yang mengaku mewakili kita, padahal sesungguhnya mereka mentertawakan kita. Mari kita bicara jujur. Indonesia sedang menghadapi badai besar. Bukan badai alam, tapi badai ketidakadilan. Di satu sisi, rakyat diguncang dengan PHK massal, pekerjaan yang semakin sulit, dan harga-harga yang terus-menerus naik. Tapi di sisi lain, para pejabat kita hidup dengan fasilitas mewah, tunjangan drastis, dan bahkan sempat-sempatnya membuat video joget di media sosial, seolah-olah menertawakan penderitaan rakyat. Kondisi ini bukan sekadar soal uang. Ini adalah akumulasi dari frustasi ekonomi sekaligus politik. Bayangkan di tengah ekonomi yang memburuk, ribuan orang kehilangan pekerjaan, justru para pejabat menambah tunjangan mereka lebih dari 100 juta rupiah per bulan. Padahal upah minimum rata-rata di Indonesia hanya sekitar 5 jutaan rupiah per bulan. Dan mayoritas rakyat bahkan bekerja di sektor informal dengan pendapatan jauh di bawah angka itu. Apakah ini adil? Apakah pantas para wakil rakyat menuntut efisiensi anggaran untuk rakyat, tapi di saat yang sama menaikkan tunjangan mereka sendiri? Tapi yang membuat rakyat benar-benar marah bukan hanya soal uang. Yang membuat luka itu semakin dalam adalah arogansi. Seorang menteri keuangan bisa dengan entengnya mempertanyakan, apakah gaji guru dan dosen yang kecil itu memang harus semuanya ditanggung negara? Media sosial saya selalu mengatakan, menjadi dosen atau menjadi guru tidak dihargai karena gajinya nggak besar. Ini juga salah satu tantangan bagi keuangan negara. Apakah semuanya harus keuangan negara ataukah ada partisipasi dari masyarakat? Sementara anggota DPR menerima ratusan setiap bulan tanpa merasa bersalah. Ketika rakyat turun ke jalan, sebagian politisi bahkan menyebut mereka idiot. Apakah dengan membubarkan DPR memang meyakinkan masyarakat bisa menjalani proses pemerintahan sekarang ini? Belum tentu. Mental manusia yang begitu adalah mental orang sedunia. Ada pula anggota DPR yang ketika ditanya wartawan soal perbandingan gaji mereka dengan rakyat, mereka menjawab dingin, jangan bandingkan kami dengan rakyat jelata. Inikah wajah wakil rakyat? Inikah yang disebut demokrasi? Lihatlah protes besar di Pati, Jawa Tengah. Meskipun pemerintah daerah membatalkan rencana kenaikan pajak, rakyat tetap marah. Karena persoalannya bukan sekadar pajak. Persoalannya adalah rasa dipermainkan, rakyat dipandang rendah, bahkan diremehkan. Dan inilah yang terjadi. Rakyat tidak lagi sekadar marah karena kesulitan ekonomi, tapi juga karena diperlakukan seakan-akan mereka bukan manusia. Seakan belum cukup, rakyat juga harus berhadapan dengan brutalitas aparat. Kita baru saja mendengar kabar duka. Seorang pengemudi ojek online tewas setelah dilindas mobil polisi. Polisi memang meminta maaf. Tapi ini bukan kejadian tunggal.
Sudah berulang kali demonstrasi rakyat berakhir dengan kekerasan, gas air mata, dan berujung jatuhnya korban jiwa. Sayangnya akuntabilitas nyaris tidak pernah ada. Polisi menutup kasus, pemerintah diam, dan rakyat dipaksa melupakan. Sampai kapan ini terus berulang? Inilah potret buram demokrasi kita hari ini. Demokrasi yang katanya lahir untuk rakyat justru dipakai sebagai mesin untuk menghisap rakyat. Wakil rakyat lebih sibuk menambah fasilitas daripada mendengar jeritan rakyat. Yang seharusnya menjaga rakyat lebih sibuk menjaga kenyamanan penguasa daripada melindungi warga biasa. Dan ketika rakyat berteriak, mereka dicap. Tapi ingat, sejarah Indonesia mengajarkan kita satu hal. Rakyat boleh sabar, tapi tidak bodoh. Dari era kolonial sampai reformasi, rakyat selalu bangkit ketika penguasa lupa diri. Pertanyaannya sekarang, apakah penguasa hari ini mau belajar atau harus menunggu rakyat sekali lagi turun tangan? Para punggawa Garuda pun tidak tinggal diam menyaksikan kenyataan pahit ini. Dari Ivar Jenner, Rizky Ridho, Beckham Putra hingga Justin Hubner, mereka bersatu dalam satu suara. Lantang meneriakkan kemarahan melalui media sosial dengan kalimat sederhana namun menghantam nurani kita semua. Rest in peace, Indonesia's democracy. Kalimat singkat itu bukan hanya tentang ungkapan emosi sesaat, melainkan simbol dari sebuah kepedulian yang melampaui batas lapangan hijau. Di tengah padatnya jadwal klub, di tengah kerasnya kompetisi yang mereka hadapi setiap pekan, bahkan di tengah persiapan berat untuk membawa merah putih ke panggung Piala Dunia, mereka masih sempat menoleh. Masih mau membuka mata dan berani bersuara. Mereka tidak menutup telinga terhadap jeritan rakyat. Yang mana rakyat ini juga adalah supporter timnas Indonesia. Para warga yang ketika mereka bertanding selalu hadir di stadion, ataupun setidaknya berteriak lantang saat mereka berhasil melesatkan gol. Para punggawa timnas tak berpaling dari penderitaan yang menimpa kelas-kelas bawah. Mata dan hati nurani mereka justru lebih peka daripada mereka yang katanya akan membawa aspirasi kita. Bahkan dari tanah Eropa, seorang putra bangsa yang kini berjuang di Bundesliga, Kevin Dix, tak kuasa menahan suaranya. Lewat kanal eksklusif media sosial pribadinya, ia mengirimkan pesan. Bukan hanya ungkapan sedih, tetapi jeritan hati yang lahir dari cinta seorang anak bangsa kepada tanah airnya. Dengan kalimat penuh keprihatinan, Kevin menyerukan agar rakyat Indonesia menjaga keselamatan diri mereka di tengah gelombang ketidakpastian yang kini melanda. Ucapannya terasa seperti peringatan sekaligus doa, bahwa perjuangan tidak hanya berlangsung di lapangan hijau, tetapi juga dalam menjaga rasa peduli di tengah badai krisis yang mengoyak. Tak berhenti sampai di situ, suara kepedulian juga datang dari jantung ibu kota. Defender Persija Jakarta, Jordi Amat, ikut mengangkat suaranya. Dengan nada penuh keprihatinan, ia mengaku sedih melihat apa yang terjadi, sekaligus menaruh harapan agar segera ada jalan keluar dari ketegangan yang membebani negeri ini. I don't like to see this situation. I hope that all the people is okay. Also respect the police, they work. It's not good for anybody, and I hope that we can get a solution as soon as possible. Dan bukan hanya pemain, bahkan seorang pelatih asing yang kini mengabdikan diri di kancah sepak bola Indonesia, Mauricio Souza, sang nahkoda Persija Jakarta, turut menyampaikan kesedihan sekaligus doanya. Eu sei que a Indonésia não merece passar pelo momento que está passando, então eu peço aqui, é um pedido da coach do Persija, stay face Jakarta. Beberapa bulan yang lalu, dunia masih memandang Indonesia dengan kagum. Sorotan media internasional begitu hangat menampilkan sisi terbaik bangsa ini. Dari kemegahan budaya kita yang tercermin dalam pacu jalur yang memukau, hingga kegilaan luar biasa para supporter Garuda yang dengan segenap jiwa raga mendukung timnas Indonesia di setiap sudut stadion. Saat itu, yang mereka lihat adalah semangat, warna, dan kebanggaan yang membuat Indonesia begitu hidup di mata dunia. Namun hari ini sorotan itu berubah wajah. Dunia internasional kembali menatap Indonesia, tapi bukan lagi karena prestasi, bukan pula karena gemerlap budaya atau semangat olahraga kita. Kali ini yang mereka saksikan adalah kesedihan, luka, dan keretakan yang muncul di tanah air kita sendiri. Lebih memilukan lagi, kabar itu kini telah menjadi headline di salah satu media paling bergengsi dunia, Al Jazeera. Media yang biasanya membongkar konflik geopolitik, peperangan, dan ketidakadilan global, kini mengalihkan perhatiannya pada Indonesia, khususnya pada apa yang sedang terjadi di Jakarta hari ini. Sebuah tanda bahwa duka ini bukan hanya milik kita,
tetapi sudah menjadi perhatian dunia bahwa bangsa ini sedang diuji, dan dunia sedang menyaksikan bagaimana kita menghadapinya. Dan kini kita sampai pada pertanyaan yang paling mendasar. Kemana arah bangsa ini akan dibawa? Apakah kita akan terus terjebak dalam lingkaran ketidakadilan, di mana suara rakyat hanya dianggap riuh rendah yang bisa diredam dengan gas air mata? Ataukah kita berani menjadikan setiap jeritan, setiap air mata, bahkan setiap kehilangan sebagai bahan bakar untuk perubahan? Apa yang kita lihat hari ini bukan hanya soal protes, bukan juga hanya tentang kericuhan. Ini adalah tanda bahwa nurani bangsa masih hidup, bahwa di tengah segala kebisuan penguasa dan elit-elit politiknya, masih ada rakyat yang berani bersuara. Bahwa di tengah segala arogansi pejabat, masih ada anak-anak muda, mahasiswa, driver ojek online, hingga para punggawa sepak bola kita yang dengan lantang menunjukkan kepeduliannya. Dunia sedang menatap kita. Dari stadion hingga layar televisi, dari tribun penonton hingga media internasional, Indonesia bukan hanya sedang diuji oleh badai ekonomi dan politik, tapi juga oleh kemanusiaan. Kita semua sedang diuji. Apakah kita masih peduli satu sama lain? Apakah kita masih punya keberanian untuk berkata jujur bahwa negeri ini layak lebih adil, lebih manusiawi, lebih berpihak kepada rakyatnya? Ingatlah, sejarah bangsa ini tidak pernah lahir dari istana megah atau gedung parlemen. Sejarah Indonesia lahir dari jalanan, dari suara-suara kecil yang berani melawan arus besar, dari rakyat biasa yang menolak menyerah, dari mereka yang mungkin dianggap jelata, tapi justru menjadi tulang punggung bangsa. Hari ini sekali lagi suara itu bangkit, dan tugas kita bukan untuk menutup telinga, bukan untuk membungkam, tapi untuk mendengarkan. Karena ketika rakyat bersatu, sejarah selalu membuktikan tidak ada kekuasaan yang abadi. Yang abadi hanyalah kebenaran dan keadilan. Maka pertanyaannya kini hanya satu, apakah para pemimpin mau membuka mata, atau mereka memilih menutup telinga sampai rakyat sendiri yang kembali menuliskan sejarah?